Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana ke transisi darurat pemulihan. Polda Bali menetapkan 14 orang sebagai tersangka kerusuhan saat unjuk rasa di Mapolda dan DPRD Bali akhir Agustus lalu. Sekretaris Kementerian Koperasi atau Sekmenkop meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Awan, Kintamani, Bangli. Tim SAR gabungan masih terus mencari satu keluarga yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi hari Rabu pekan lalu. Korban adalah pasangan suami istri Rio Hatnar Bulan dan istrinya Dewi Ratnawati Sunarjo, serta sang anak Rivier Timothy George Wicaksono Bulan berusia 23 tahun. Tim SAR dan Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Badung mengerahkan alat berat dan menyisir sepanjang bantaran sungai dan reruntuhan rumah. Korban tewas akibat banjir di Bali bertambah. Tim SAR menemukan jasad korban Niketut Sweni, wanita yang hanyut terseret banjir di Kecamatan Sukawati, Gianyar. Jasadnya ditemukan tewas tersangkut pohon di Pantai Gumicik. Korban diduga terseret arus ketika mengendarai sepeda motor menuju pasar. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan yang terdampak banjir bandang di Jalan Gajah Mada, Denpasar akhir pekan lalu. Presiden menyusuri gang di Jalan Gajah Mada. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi terdampak banjir bandang dan berada tidak jauh dari bantaran sungai Tukat, Badung. Selama setengah jam, Presiden melihat langsung kondisi permukiman warga. Presiden juga bertemu dengan para pedagang pasar Kumbasari yang letaknya di seberang Gang 4. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi pengungsi di pos pengungsi Banjar Topati, Kesiman, Denpasar Timur pada Jumat 12 September. Wakil Presiden bertemu dan berdialog dengan puluhan pengungsi. Mereka menyampaikan beragam keluhan. Mereka juga berharap Wakil Presiden menangani penyebab banjir agar bencana ini tidak terulang. Senin pagi, tim Basarnas Denpasar kembali mengevakuasi satu jenazah yang diduga korban banjir di Jalan Kertanegara, Pok Gading. Warga sebelumnya mencium bau busuk di sekitar lokasi. Tim SAR yang sedang melakukan pencarian di Ubung dan Pasar Kumbasari segera bergeser ke lokasi dan langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut BNPB, pemicu banjir bandang yang melanda Denpasar dan sejumlah wilayah di Bali adalah curah hujan yang tinggi akibat aktivitas badai Rosby dan Kelvin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan kedua badai tersebut sudah bergeser ke arah barat sehingga tidak akan terjadi lagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sejauh ini sudah menerima 200 lebih laporan kejadian di sejumlah daerah di Bali.
Laporan banjir yang paling banyak terjadi di Denpasar. Hingga hari Selasa 16 September, petugas gabungan Basarnas dan TNI Polri masih terus mencari 4 warga yang hingga kini belum ditemukan semenjak peristiwa banjir terjadi hari Rabu pekan lalu. Untuk pencarian korban di Denpasar, tim fokus di muara Sungai Badung dengan memperluas pencarian hingga 4 km. Sementara untuk korban di Badung, tim menyusuri sungai di perumahan Permata Residence. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrafiq dan Gubernur Bali Wayan Koster sepakat mulai tahun ini menghentikan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan komersial. Menurut Hanif, banyak lahan yang berubah menjadi hotel dan villa menyebabkan daya serap air semakin berkurang dan bisa menimbulkan banjir. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.